Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Sarahab, peserta Latsar Angkatan 1 CPNS Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, akan menjelaskan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum beranjak lebih jauh, saya akan memperkenalkan apa itu aneka. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama, akuntabilitas adalah kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam hal ini, sebagai contoh, seorang dosen haruslah memiliki integritas, yakni indikator di dalam akuntabilitas. Contohnya, ketika awal kontrak perkuliahan hingga perkuliahan berakhir, seorang dosen wajib sesuai antara perkataannya dan tindakannya. Kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini adalah yang termuat dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, ketika dalam keadaan rapat, seorang dosen harus menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan pemufakatan atau kesepakatan bersama yang telah disepakati. Kemudian ketiga adalah etika publik. Dalam hal ini dapat kita lihat di dalam nilai-nilai dasar yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN. Salah satunya adalah menjalankan tugas secara profesional dan tanpa berpihak. Contohnya, ketika seseorang, dalam hal ini adalah seorang dosen, dihadapkan kepada suatu kondisi di mana di dalam pekerjaannya menangani mahasiswa, anak biasa, dan mahasiswa, anak dari seorang pejabat, maka tatkala keduanya meminta keadilan dalam nilai, maka seharusnya seorang dosen harus profesional tanpa memandang dia anak si fulan atau si fulan. Kemudian keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu pada setiap instansi pasti berbeda-beda karena perbedaan visi dan misi, akan tetapi terdapat nilai yang harus ada di dalam komitmen mutu. Contohnya, selaku sebagai dosen selayaknya harus memiliki komitmen mutu yang inovatif agar tercapainya keadaan yang lebih baik. Contohnya adalah seorang dosen dituntut agar dapat melakukan pengajaran dengan distance learning, maka ia harus bisa bekerja secara inovatif sehingga pengajaran tersebut dapat efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini, seorang dosen yang dihadapkan dengan keadaan ketika penerimaan calon mahasiswa baru, maka peluang suap menyuap ada di dalamnya. Maka dituntut bagi seorang dosen agar memiliki sifat anti korupsi, yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.